Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi trauma psikologis dengan penyembuhan cakra gitu dulur. Monggo disimak, barangkali panjenengan membutuhkan ini nggih, bisa dipraktekkan di rumah. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kemarin saya sudah bahas mengenai mengenal cakra dalam tubuh nggih. Mungkin dari panjenengan ada yang mengalami luka batin atau trauma yang dulu nggih, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk menyembuhkannya, karena mungkin ya pengennya itu bisa hilang begitu saja, tetapi ternyata tidak. Luka itu masih bisa dirasakan, membuat trauma, tetapi untuk mengungkapkan atau meminta tolong orang lain, nah ini rasanya kok malu ya, atau hanya sekedar bercerita itu tidak ada tempat untuk bercerita. Nah dulur, panjenengan bisa ya melakukan ini secara mandiri nggih, tetapi ini bersifat holistik ya, artinya menyeluruh dalam mengatasi trauma psikologis yang melibatkan cakra secara spiritual ini nggih. Hasilnya ini bisa optimal jika dilakukan secara konsisten dan juga dengan niat yang tulus untuk sembuh nggih. Beberapa langkahnya bisa panjenengan perhatikan nggih, panjenengan praktekkan nggih. Ini untuk mandiri dan sederhana sekali cara yang saya sampaikan ini. Atau mungkin panjenengan kalau tidak bisa, ini bisa meminta bantuan kepada konselor atau ahlinya nggih, Reiki misalnya. Nah dulur, langkah-langkahnya step by step panjenengan simak nggih. Yang pertama itu persiapkan diri nggih. Nah, mempersiapkan diri itu diantaranya panjenengan gunakan atau persiapkan tempat yang menurut panjenengan itu nyaman ya, dan juga tenang. Bisa di tempat tidur ya, atau mungkin di ruang santai yang menurut panjenengan itu bisa membuat panjenengan tenang dan nyaman ya. Kemudian panjenengan bisa persiapkan bantal ya untuk duduk ya, atau juga wewangian yang membantu untuk relaksasi. Setelah itu panjenengan bisa lakukan dengan cara duduk bersila atau juga bisa berbaring dulur, terserah panjenengan enaknya yang mana. Kemudian pejamkan mata. Kemudian langkah yang kedua ini pembersihan energi dengan nafas nggih. Yang panjenengan lakukan nggih, tadi kan bersila ya, duduk bersila, atau mungkin panjenengan enaknya lebih berbaring, boleh. Nah ini caranya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung nggih. Kemudian tahan. Setelah itu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Nah ini lakukan beberapa kali sampai panjenengan merasakan pikiran dan tubuh panjenengan ini rileks. Bisa nggih dipraktekkan. Saya ulangi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan, lalu lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Nah tujuannya itu apa toh? Tujuannya itu untuk menenangkan sistem saraf dan juga membuka jalur energi dalam tubuh. Lalu langkah yang ketiga ini fokus pada cakra terkait dengan trauma. Setiap cakra itu terkait dengan aspek emosional tertentu dulur. Di video kemarin sudah saya jelaskan gitu lur, tapi saya ulang lagi. Cakra dasar itu letaknya di sekitar tulang ekor, warnanya ini merah. Nah ini berkaitan dengan trauma masa kecil ataupun rasa tidak aman. Nah kalau panjenengan berhubungan atau berkaitan dengan
luka masa kecil ataupun rasa tidak aman seperti ketakutan, was-was, gelisah, selalu tidak percaya diri nggih. Ini berkaitan dengan cakra dasar. Jadi panjenengan amati nggih letak dan warnanya ya, supaya tahu bagian mana yang ingin disembuhkan, trauma yang mana yang perlu disembuhkan nggih. Kemudian cakra pusar. Nah, ini warnanya oranye ya, letaknya itu di sekitar perut dulur. Nah, ini contohnya berkaitan dengan trauma, luka batin, hubungan ataupun yang terkait dengan trauma emosional nih. Kemudian kalau cakra jantung, ini letaknya di tengah dada nggih. Untuk warnanya itu hijau. Nah, trauma ini bisa berkaitan dengan misalkan pengkhianatan cinta nggih, cintanya ditolak, yang intinya mengenai rasa dulur, ataupun luka hati yang panjenengan rasakan nggih. Kemudian yang keempat, cakra mahkota. Ini berwarna ungu, letaknya di bon-bonan nggih, ujung kepala sini ya. Kalau bayi kan bisa dilihat dari bon-bonan ini ndut-ndut gitu ya. Kalau orang tua ya tepatnya di sini. Nah, ini berkaitan atau berhubungan dengan Tuhan dan kedamaian batin. Jadi mengenai letak, warna, dan trauma apa yang berkaitan sudah tahu nggih. Nah, langkah yang keempat ini adalah penyembuhan energi. Caranya bagaimana? Maka sentuh di area cakra nggih, sesuai dengan trauma psikologis yang panjenengan alami. Kemudian bayangkan cahaya dulur sesuai warna cakra secara perlahan. Sambil mengafirmasi diri nggih, hembuskan, tarik nafas, kemudian hembuskan, ulangi beberapa kali sampai panjenengan merasakan rileks. Kemudian panjenengan bayangkan nggih, cahaya sesuai warna cakra berputar secara perlahan, dibarengi dengan afirmasi sambil menarik dan menghembuskan nafas. Ulangi beberapa kali, ucapkan afirmasinya beberapa kali nggih. Contohnya kata afirmasinya begini: aku memaafkan, aku layak bahagia, dan aku membuka hati untuk sembuh. Itu contoh kata afirmasinya nggih. Panjenengan bisa mengutarakan apapun itu sesuai dengan yang panjenengan harapkan dari penyembuhan itu nggih. Rasakan emosinya dulur. Jikalau panjenengan meneteskan air mata, mbrebes nggih, sesenggukan, biarkan, itu bagian dari pembersihan dulur. Ndak usah ditahan nggih. Kalau panjenengan merasakan yang namanya nelongso banget, biarkan ya. Itu proses pelepasan nggih. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, langkah yang kelima, ini panjenengan bisa menggunakan bantuan opsional nggih dulur. Nah, kalau yang ini adalah cara-cara yang modern nggih, dimana lek ning Jawa iki ngrungokne kidung Jawa dulur. Tetapi dalam penyembuhan ini, cara ini ya digunakan untuk semua orang nggih. Tidak semua orang itu paham nggih mengenai kidung Jawa. Jadi kalau panjenengan tidak menyukai nggih musik-musik Jawa ya tidak masalah nggih. Panjenengan bisa menggunakan suara yang berfrekuensi 396 Hz nggih dulur untuk suara penyembuhan nggih. Nah, ini berkaitan dengan rasa ketakutan nggih. Jadi cocok dan pas untuk yang mengalami trauma. Atau bisa juga menggunakan frekuensi 741 Hz untuk pemurnian emosi. Carinya di mana? Lah, carinya panjenengan bisa kok cari di YouTube. Ada nggih. Untuk suara frekuensi penyembuhan ini ada nggih, banyak. Panjenengan bisa cari nggih. Atau panjenengan bantu dengan menggunakan minyak esensial nggih dulur. Misalnya lavender atau geranium nggih. Nah, ini sangat baik untuk membantu ketenangan dan penyelarasan cakra nggih.
Atau mungkin panjenengan menyukai wewangian bunga nggih, mawar, melati, kenanga, sedap malam, silakan, asalkan itu bisa membantu panjenengan relaksasi nggih. Dan langkah yang terakhir dulur, tulis jawaban dari pertanyaan berikut ini nggih. Yang pertama, apa yang panjenengan rasakan ketika fokus pada cakra tertentu, kemudian emosi atau ingatan apa yang muncul ketika panjenengan melakukan itu, dan yang terakhir adalah apa yang ingin panjenengan lepaskan di hari itu. Kenapa sih harus menjawab ketiga pertanyaan itu? Ini membantu menghubungkan proses spiritual dengan pemahaman emosional secara sadar dulur. Dan ingat nih dulur, proses ini memerlukan waktu nggih. Jadi tidak bisa dilakukan kalau hanya sehari 2 kali kemudian sembuh, tidak. Tetapi panjenengan bisa lakukan ini secara rutin nggih, seminggu 3 kali ya, yang konsisten. Nah, seiring waktu panjenengan nanti akan merasakan trauma ataupun luka itu tidak akan mencengkeram panjenengan lagi. Sedikit-sedikit akan memudar dan panjenengan akan merasakan diri secara utuh, tenang dan lebih mencintai diri sendiri. Langkah-langkah yang saya sampaikan ini adalah langkah yang paling mudah nggih dulur, ben panjenengan iso mraktekni, tidak ribet nggih. Nah, kalau panjenengan mungkin mengalami kesulitan atau tidak bisa seperti yang saya jelaskan, nah panjenengan bisa minta bantuan konselor nggih, ke psikolog ataupun ke reiki untuk melepaskan trauma yang panjenengan alami. Jadi dulur, apa yang saya sampaikan itu tidak selalu mengenai hal-hal yang berkaitan supranatural atau mistis nggih. Tetapi kalau panjenengan bisa memahami ini, sebenarnya ini bisa kok dijabarkan secara ilmiah nggih. Jadi kalau panjenengan mungkin ngecap tayangan Fitka kuwi berhubungan dengan sesuatu yang melenceng dari ajaran ya, mungkin panjenengan itu tidak memahami secara keseluruhannya keberagaman apa yang saya sampaikan nggih, bermanfaat atau tidaknya. Bagi panjenengan yang selalu mengikuti dan menyimak keseluruhan dari setiap tayangan saya, pastinya bisa memahami. Tetapi bagi yang cuma membaca judulnya saja, biasanya langsung ngecap itu sesuatu yang musyrik. Pokoknya opo ae sing tak genah nih mesti selalu dianggap atau dikaitkan dengan kemusyrikan. Dulur, tayangan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan yang sedang mengalami trauma psikologi nggih. Dan satu lagi nggih dulur, bahwa cara penyembuhan melalui cakra ini adalah wujud ikhtiar nggih. Tidak semua obat itu resepnya melalui diminum nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.